Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Watersman di sini. Apa kabar kalian semua? Kali ini saya tidak akan mereview mobil ya guys ya, cuma ingin menunjukkan bagaimana kontrakan yang ada di Australia, oke? Jadi yang ada di depan saya sekarang adalah kontrakan saya. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat seperti apa kontrakan di sini dan juga mungkin fitur dan harganya ya. Oke. Jadi dari depan seperti ini guys. Kalau kita lihat di sini sudah jalan ya, jalan besar, lingkungannya seperti ini. Bersih, tenang. Hari ini cukup dingin, 7 derajat Celcius di sini. Oke, sekarang mari kita mulai dari bagian depan sebelah kanan. Di sini kami punya garasi ya guys ya. Garasinya seperti ini, ada satu garasi yang ada atapnya. Yang tidak ada kita bisa isi dengan 3 mobil ya. Jadi nanti 4 mobil bisa parkir di sini di area garasi. Oke. Namun misalkan nanti ada mobil lain, teman-teman bisa parkir di sini di daerah rumput ya. Rumput-rumput di depan rumah. Terus kebetulan karena rumah saya di posisi hook. Nah, ini yang saya suka dengan posisi rumah hook karena dia lebih luas ya. Penampang depannya, selain di sisi depan, di sisi sini juga kalian bisa parkir. Jadi saya kira bisa muat 3 mobil di sini, 2 mobil di sana, bisa muat 5 mobil di luar dari garasi yang ada. Oke. Cuma hooknya seperti ini modelnya. Ini rumah sekitarnya. Hooknya modelnya seperti ini, maaf agak silau ya. Jadi sisi depan aja yang ada pintu dan juga bangunannya, yang di sisi sampingnya seng. Oke. Terus kemudian di depan seperti kalian lihat di sini ada tumbuhan, terus rumput yang setiap 2 minggu sekali kami potong ya. Biasanya kami kerja bakti untuk memotong rumput ini karena dia tumbuhnya cukup cepat. Oke, mari kita mulai lagi dari sisi garasi. Seperti ini guys. Suasana pagi ini cukup tenang, tetangga-tetangga juga karena hari Sabtu mungkin mereka pada libur, tidak begitu terlihat aktivitas. Biasanya ada orang lari-lari pagi, cuma sekarang lagi nggak ada. Oke, sekarang mari kita masuk ke garasi. Kemudian biasanya kita masuk lewat sini. Setelah dari garasi, bangunannya seperti ini guys ya. Jadi seperti batu bata tanpa ini, tanpa ada semen sebagai pelapisnya. Oke, mari kita masuk ke dalam rumah ini. Di depan ada tatakan sepatu. Kemudian sebenarnya kita langsung disambut dengan sebuah ruangan yang mungkin bisa kita manfaatkan sebagai ruang tamu ya guys ya. Cuma pada hal ini kami menyiapkan ruang tamu di belakang. Nanti akan saya tunjukkan. Biasanya rumah-rumah di sini bawahnya dilapisin karpet seperti ini. Seluruh rumah. Mungkin cuma beberapa bagian aja yang murni keramik ya. Sebagian besar akan dilapisi oleh karpet seperti ini. Oke, ini cukup luas. Nah, sementara kita pakai untuk nyimpen ini barang-barang macam mesin cuci spare, kemudian kardus-kardus, bungkus peralatan elektronik dan sebagainya. Oke. Kemudian kita mari masuk ke kamar yang pertama. Nah, biasanya di Australia itu dia ada satu kamar yang namanya master room. Dia adalah kamar yang terbesar yang ada di bangunan, oke? Biasanya satu master room terus dilengkapi dengan beberapa room-room lainnya. Master roomnya seperti ini guys. Cukup luas. Bed ini adalah ukuran queen, terus kemudian kita masih punya banyak space di sini, oke? Seperti ini kondisi dari master room ini. Kamar yang terbesar yang ada di bangunan ini.
Kemudian setelah itu dia juga dilengkapi dengan toilet di dalam kamar ya, untuk master room. Kita lihat seperti ini toiletnya. Ada showernya ya di sini, shower dan juga toilet. Oke, mari kita keluar. Selain itu dia juga punya gudang penyimpanan kecil untuk master room. Oke. Kemudian karena musim dingin, biasanya kalau rumahnya pakai AC yang sistemnya water cooling, kita beli ini ya, heater, oil heater seperti ini untuk menghangatkan ruang. Oke. Sekarang mari kita keluar dari master room menuju ke bagian yang belakang. Nah, setelah master room ini dia ada semacam pertigaan yang bisa menghubungkan bagian depan rumah. Kalau ke sini ke dapur, kalau ke sini ke kamar mandi, sharing, dan juga toilet dan juga laundry. Mari kita ke bagian kanan dulu. Kalau kita masuk ke bagian kanan, setelah itu di sebelah kiri ada kamar kedua. Jadi rumah ini total ada 4 kamar ya, 1 master room dan juga 3 room reguler. Seperti ini penampakan dari kamar regulernya. Saya kira cukup luas juga sih, cuma nggak sebesar master room ya pastinya. Oke, di sini queen bed juga ukurannya, dan kita masih punya space seperti ini. Ada meja komputer, ini kamar teman saya, ada TV. Terus kemudian ada lemari baju. Nah, dia modelnya fix ya, jadi ini memang sudah fitur dari rumah dan kita tidak beli. Mari kita lanjut ke belakang. Setelah itu di sini ada kayak storage ya. Storage di sebelah kamar. Dia pandai memanfaatkan ruang. Kita biasa buat nyimpen koper sama sepatu-sepatu kita yang cukup banyak. Bisa kalian lihat sendiri. Oke, kemudian di sini ada toilet sharing. Nah, satu toilet ini biasanya buat bertiga kamar yang tidak ada toilet di dalam kamar ya. Setelah itu di sini ada kamar juga. Mari kita cek di dalamnya seperti apa. Nah, sama fiturnya seperti ini guys ya. Ini kamar ketiga berarti. Setelah itu ada laundry room. Oke, laundry room ini peralatannya penghuni yang beli sendiri. Di sini ada mesin cuci, terus kemudian ada heater juga. Oke, jadi biasanya di sini kan cuacanya ini ya, sebenarnya dibilang sering hujan, jarang banget hujan. Cuma biasanya setelah kerja males jemur pakaian, jadi kita pakai heater di sini. Jadi setelah nyuci heater, udah selesai. Kadang malah nggak perlu untuk setrika. Setelah panas dia biasanya sudah halus. Kemudian masuk ke kamar mandi. Kamar mandi untuk sharing bertiga itu seperti ini, luas. Oke, di sini ada shower. Kemudian wastafel, cermin yang cukup besar, dan juga ada bathtubnya. Oke, semuanya di sini dilengkapi ini ya, air panas dingin. Jadi aman kalau dipakai saat musim dingin seperti ini. Oke, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita kembali lagi, ini ruang kamar kedua yang saya tunjukkan tadi. Kemudian di sini ada kamar ketiga. Kamar keempat. Yang notabene adalah kamar saya guys ya. Ketiga kamar itu sebenarnya relatif sama sih fiturnya. Beda isiannya aja, tergantung penghuninya mau seperti apa. Kalau saya seperti ini. Ada side table. Terus kemudian cermin di dalam. Lemari buat mengatur, buat organize barang-barang ya. Terus kemudian meja komputer, segala macam. Oke.
Sekarang mari kita lanjut ke belakang. Setelah melewati kamar tadi, kita kan bisa milih ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau ke kiri itu seperti ini, guys. Oh, bentar, saya tunjukkan dulu. Maaf, ada yang kelupaan. Jadi di Australia itu sebenarnya kita kalau mau sabar tidak perlu ini ya. Tidak perlu beli-beli furniture seperti ini karena banyak sekali orang-orang yang mau pindah ke luar kota dan mereka jual dengan harga murah, bahkan gratis dikasih ya. Karena mereka kalau misalkan punya barang terus kemudian harus keluar dari kontrakan, mereka harus membersihkan kontrakannya bersih seperti kondisi semula, dan barang-barangnya ini biasanya dijual murah atau bahkan dibuang sama mereka. Oke, jadi saya tunjukkan. Kalau ini saya dapat dari teman saya, queen bed. Kondisinya lumayan sih, nggak bagus-bagus banget, cuma lumayan. Side table dapat gratis dari masyarakat warga sini ya. Biasanya mereka pasang di marketplace for free, jadi kita tinggal ambil. Side table gratis. Terus lemari yang di ujung warna coklat itu juga saya dapatkan gratis dari warga sekitaran. Terus kemudian meja komputer dapat gratis juga dari teman saya. Jadi kalau mau sabar biasanya ada aja gitu loh. Misalkan mau heater, biasanya ada yang mau pindah terus ngasih secara gratis gitu. Oke, lanjut ke belakang. Ke belakang kita langsung berada di dapur ya. Lihat, dapurnya seperti ini. Terus kemudian di sebelah dapur ada ini yang saya bilang tadi, ada space yang kita manfaatkan sebagai ruang tamu. Oke, kondisi dapurnya seperti ini. Ketika datang kosongan, kebetulan saya datang terakhir jadi sudah lengkap ya. Tapi teman saya mempersiapkan semuanya. Jadi beli kulkas, fridge, terus kemudian kondisi dapur wastafelnya seperti ini. Karena habis inspeksi jadi ini cukup bersih. Kita ada inspeksi sekitar 3 bulan sekali ya. Inspeksi biasanya dilaksanakan oleh pihak real estate. Jadi kita tidak langsung berhubungan dengan penyewa kalau di sini pada umumnya, tapi kita menghubungi real estate. Nah, real estate ini bekerja sama dengan owner rumah. Jadi ada pihak ketiganya. Nah, real estate setiap 3 bulan sekali melakukan pengecekan ini ya, inspeksi lah bahasanya. Pada dasarnya sih mereka ngecek struktur bangunan ya, masih cukup bagus segala macam seperti itu. Oke, di sini ada oven dan microwave, terus kemudian lemari yang cukup gede. Kompornya pakai kompor listrik ya, seperti yang ada di mes saya dulu. Sebagian besar di sini pakai kompor listrik. Oke. Seperti ini kondisi dari dapurnya. Kemudian di depan dapur ini ada tempat kita makan bareng ya biasanya. 4 penghuni, 4 kursi, dan ini cukup buat kami. Seperti dilihat, ini yang barang yang saya dapat minggu lalu. Lagi-lagi masyarakat di sini sering ngasih gratis gitu loh. Jadi sayang kalau misalkan barang-barang itu harus ada di tempat sampah segala macam. Nah, kalau mereka sudah ngasih di depan rumah terus bilang free, nah biasanya bisa diambil. Ini namanya bar stool atau kursi bar ya. Saya dapat gratis minggu lalu dari masyarakat sini juga, sudah dibuang di depan gitu loh. Sayang, akhirnya saya ambil. Kalau beli mahal. Kemudian di sebelah dapur di sini sebenarnya ini ada heater ya. Cuma tidak kita manfaatkan karena kita punya heater sendiri di kamar masing-masing. Di ruang tamu ada sofa dan juga TV. Kita biasa nonton TV bareng di sini. Sofa ini percaya nggak teman-teman, harganya berapa? Kita beli itu, bukan kita sih, mungkin maksud saya teman saya beli sekitar $50 atau sekitar 550.000 kali ya. 550.000 rupiah kalau dikonversikan. Nyaman, bisa reclining, dan yang pasti empuk ya. Kemudian di sini ada TV. Lanjut,
setelah dari dapur dan ruang tamu, mari kita ke rumah bagian belakang. Oke. Kita ke rumah bagian belakang. Di rumah bagian belakang kita punya ini ya. Kayak bukan kebun ya. Iya kebun kali ya. Kebun kecil. Nah, ini adalah posisi samping rumah tadi yang di bagian hooknya ya. Dia pakai semacam apa ya? Galvalum atau seng. Oke, seperti ini kondisi dari bagian belakang. Biasanya sore-sore kita bisa nongkrong di sini pakai kursi camping. Kondisinya seperti ini teman-teman ya. Di sini tempat sampah. Kita biasa ngeluarin setiap hari Kamis malam untuk diambil di hari Jumat. Oke, seperti ini kondisi dari gardennya. Cukup luas dan cukup untuk buat nyantai ya. Saya suka nyantai di sini kalau sepulang kerja. Ngelihat pemandangan, ngelihat cahaya matahari terbenam gitu ya. Wow, menyenangkan. Oke, mari kita lanjut. Di bagian belakang lagi kita di sini ada akses kecil. Ada akses kecil seperti ini. Mari kita telusuri ini kondisi dari tamannya ya. Kondisi dari taman. Nah, sekarang sebenarnya di sini ada tempat untuk jemur pakaian. Cuma kita jarang pakai atau bahkan nggak pernah pakai sama sekali karena kita pakai heater. Kemudian pada umumnya di rumah-rumah sini ada yang namanya shed atau tempat penyimpanan. Gudang ya. Seperti ini, gudang portable. Buat nyimpan barang-barang yang ini ya. Storage lah atau gudang lah istilahnya. Susah. Oke. Kita balik lagi ke bagian depan. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk bagian outdoor atau settingan outdoor dari rumah ini. Oke, kemudian berapa tarif atau harga sewa di sini? Itu bervariasi dan tergantung dari ini. Tergantung dari musim ya. Kalau sekarang karena wilayah sini adalah wilayah pertambangan dan kondisi pertambangan sedang bagus, maka sekarang harganya bisa dibilang cukup tinggi dan juga sangat susah ya teman-teman ya. Jadi tidak seperti di Indonesia yang kita bisa dapat dengan mudah mencari kontrakan ya. Di sini tuh kita bisa ini. Kita harus nge-apply ke real estate-nya untuk mencari rumah. Nah, kemudian ketersediaannya apa? Nanti baru kita melakukan survei. Nah, biasanya survei itu untuk satu rumah peminatnya sangat banyak, teman-teman. Jadi, karena memang rumah terbatas dan juga peminatnya banyak, istilahnya kita rebutan. Rebutan untuk cari kontrakan. Jadi bisa dibilang sangat mudah untuk investasi kontrakan di sini ya. Kalau teman-teman punya duit, terus kemudian beli rumah, dikontrakkan dalam kondisi seperti ini, saya yakin pasti laku. Nah, setelah kita melakukan survei, yang melakukan survei bukan hanya kita aja, tapi banyak beberapa dari orang-orang seperti kita yang pengen kontrak rumah juga. Kemudian si pemilik rumah dan juga si pihak properti, mereka yang menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan rumah kontrakan ini gitu ya prosesnya. Di balik semua itu mereka melakukan pengecekan ini. Kita harus mengumpulkan kayak semacam slip gaji, terus kemudian dokumen-dokumen kependudukan, visa, seperti apa gitu loh. Nah, kalau misalkan kita tidak punya slip gaji atau keterangan kerja, itu lebih susah untuk mendapatkan kontrakan daripada
mereka yang sudah mempersiapkannya, oke, atau sudah punya. Jadi itu adalah komponen penting. Biasanya kita mengumpulkan dokumen-dokumen kependudukan segala macam, terus kemudian payslip. Nah sebenarnya buat ini ya, benar juga sih menurut saya, karena sebagai pihak owner juga nggak pengen kan kalau suatu ketika pembayaran segala macam bermasalah hanya gara-gara ternyata mereka jobless atau nggak punya kerja sehingga tidak mampu untuk membayar kontrakan. Nah, jadi ada baiknya teman-teman mempersiapkan semua itu dan mempersiapkan semua dokumennya sebelum melakukan apply ke real estate ya. Oke, rumah ini kita jalan ke depan dulu ya, sambil jalan ke depan. Saya summary-kan rumah ini berarti ada berapa kamar? 4 kamar yang terdiri dari 1 kamar master dan juga 3 kamar reguler dan ditempatin oleh 4 orang. Terus kemudian kita ke depan. Terus kemudian berapa harga sewa dari rumah ini teman-teman? Jadi harga sewa rumah ini pada saat ini biasanya setiap tahun ada kenaikan, tapi tergantung juga sih, tergantung dari pasar ya, market. Rumah ini kami sewa senilai 520 Australia dolar per minggu ya. Jadi di sini biasanya hitungannya per minggu 520 dan dibagi 4 orang berarti ya, secara proporsional. Artinya yang master juga bayarnya lebih besar daripada kamar-kamar reguler. 520 dolar artinya setara kemungkinan ya, kasarannya sekarang sekitar 5.300.000 rupiah per minggu dibagi 4 orang proporsional. Oke, mungkin cukup sampai di sini teman-teman tentang sharing saya nyewa rumah di Australia, khususnya di Australia Barat di bagian residensial Kalgoorlie ya, termasuk dalam kota pertambangan. Apabila mungkin teman-teman ada yang pengen tahu lebih dalam bagaimana cara ngontrak di sini, nanti kita bisa sharing atau teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menemani saya pagi ini di cuaca yang cukup dingin 7 derajat hari Sabtu. Lewat video ini ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.